kalian lihat yang expense rasionya itu kecil dan juga total aset under managementnya itu yang besar. Hai guys, ketemu lagi di episode bahasan duit. Episode kali ini aku bakal bahas terkait dengan review Bibit sekaligus belajar reksadana part 1. Kamu tahu Bibit? Kalau kamu nggak tahu Bibit, aku kasih prolognya sedikit ya. Jadi Bibit itu adalah aplikasi online penjual reksadana yang ada di Indonesia. Nah, sedikit banyaknya sekarang tuh Bibit sudah mulai dilirik oleh investor pemula. Bahasa kerennya, Bibit itu adalah APED atau agen penjual reksadana gitu. Nah, si APED ini yang nantinya akan bekerja sama dengan para manajer investasi. Nantinya si manajer investasi ini yang akan mengelola dana para investor untuk diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen investasi. Kalau kalian bingung, aku kasih perumpamaannya ya. Ibaratnya Bibit ini kayak GoFood-nya. GoFood itu di dalamnya kan punya banyak resto gitu. Nah, nanti si resto ini punya banyak produk masakan gitu. Begitu juga kalau di Bibit. Bibit itu punya banyak manajer investasi. Nanti si manajer investasi ini juga punya banyak produk reksadana gitu. Nah, sama halnya seperti GoFood, GoFood juga kan jadi perantara doang. Nah, si Bibit juga ini tuh jadi perantara doang. Kalau hasilnya di GoFood itu makanan nyampe ke kamu sesuai dengan aplikasi atau yang kamu pesan, nah kalau di Bibit ini nantinya si uang yang kamu investasikan itu kembali lagi sesuai dengan nilai investasi, kemudian ditambah dengan imbal hasil atau return yang dihasilkan oleh si manajer investasi. Begitu kurang lebih cara kerjanya si Bibit. Kalau misalnya kamu agak bingung, apa sih Bibit ini, gimana sih? Tadi aku menyamakannya dengan GoFood, semoga ini memudahkan kamu untuk lebih memahami pola kerja si Bibit ya. Nah, satu hal yang aku suka dari Bibit itu adalah dia itu benar-benar fokus ke dalam jualan reksadana. Karena ada beberapa aplikasi sekarang itu kayak Tanam Duit, Ajaib, Peluang dan lain sebagainya itu dia itu kayak udah nano-nano gitu. Dia jualan reksadana, jualan SBN, jualan asuransi, jualan emas juga, jualan saham juga gitu. Nah, menurut aku ketika Bibit ini cuma fokus ke dalam jualan reksadana, itu tuh jadi bikin si investor itu merasa lebih mudah gitu. Oke, berarti gue kalau download Bibit berarti bakalan investasi di reksadana. Itu yang aku suka pertama. Yang kedua, si Bibit ini dia ada robo advisor. Mungkin ini juga sih yang menyebabkan si Bibit ini banyak diinstal oleh investor pemula ya. Karena Bibit ini tadi dia ada robo advisor, di mana si robo advisor ini dia akan merekomendasikan produk reksadana yang sesuai dengan umur kamu, penghasilan kamu, dan tingkat profil resiko kamu. Tapi harap diperhatikan ya, si robo advisor juga ini tidak selamanya akan memberikan keuntungan yang lebih besar ketimbang kamu membangun portfolio investasi sendiri gitu. Nah, di sini dari websitenya dia dibilang kalau si robo advisor ini didukung oleh riset pemenang Nobel Prize Harry Markowitz yang dinamakan Modern Portfolio Theory. Jadi ya dia nggak ngasal-ngasal sih untuk bikin si robo advisor ini gitu. Terus hal yang aku suka lagi ketiga dari si Bibit ini, dia itu interface-nya enak banget. Di dalam aplikasi Bibit kamu itu bisa ngeliat langsung dari mulai grafik dan lain sebagainya. Oke, kita buka ya untuk si interface-nya. Ini kan di user interface-nya Bibit ya. Di sini aku klik untuk yang Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah, ini cara bacanya buat teman-teman yang bingung. Ini apa sih money panjang pisan ya, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Itu teh apa? Jadi kata depan Sukor Invest itu adalah manajer investasinya. Sementara Syariah Money Market Fund itu adalah jenis produk reksadananya. Tadi kan aku bilang kayak resto yang punya banyak produk gitu. Nah, ini juga si manajer investasi punya banyak produk reksadana. Tadi si Sukor Invest itu adalah manajer investasinya, dan Syariah Money Market Fund itu tuh adalah salah satu produk dari Sukor Invest yang berupa investasi reksadana dalam bentuk pasar uang gitu. Di sini kelihatan kan ada NAV. NAV itu adalah net asset value ya. 1172,18. Nah, maksudnya apa sih si NAV ini? Net asset value itu adalah nilai beli dari satu unit si reksadana itu gitu. Berarti satu unit reksadana yang dikeluarkan oleh Sukor Invest Syariah Money Market Fund harganya itu 1172,18. Di situ juga ada keterangan ya, di update-nya 15 Januari 2021 gitu. Nah, di bawahnya itu ada plus 73,45 dalam kurung plus 6,68%. Nah, di situ merupakan kenaikan dari si reksadananya selama 1 tahun adalah 6,68%. Nah, di situ juga ada grafik-grafiknya ya gitu. Karena ini reksadana pasar uang, maka grafiknya itu selalu menanjak. Dan di sini ada 1 hari, 1
1 bulan, 3 bulan, year to date, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau all. Nah, di sini kamu bisa ngelihat grafik pergerakannya, entah itu dari mulai 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tahun berjalan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ataupun yang lainnya gitu. Nah, ada bawahnya itu adalah CAGR 1 year. Nah, si CAGR ini apa sih? Kalau si CAGR ini adalah tingkat pertumbuhannya selama 1 tahun gitu. Karena tadi kan aku ngekliknya 1 tahun, otomatis si CAGR-nya muncul itu adalah pergerakan pertumbuhan mereka selama 1 tahun, dan di sini dibilang pergerakannya itu di angka plus 6,68%, yaitu sama kayak tadi yang nilai di atas ya. Terus untuk si drawdowns-nya itu kan 0,00%. Nah, si drawdowns itu kalau misalnya grafiknya naik turun itu adalah titik terendah gitu dalam 1 tahun, berapa sih kerugian yang diderita oleh produk ini gitu. Dan ternyata kalau di sini karena memang ini produknya adalah reksadana pasar uang, dan pastinya reksadana pasar uang itu tidak minus, makanya di sini 0,00% gitu, alias nggak minus, dan kamu bisa lihat ya emang grafiknya selalu nanjak gitu. Nah, di sini ada expense ratio. Expense ratio itu adalah biaya kelola si manajer investasi untuk mengelola dana investor kayak gitu. Ibaratnya kalau misalnya di dalam resto, expense ratio ini adalah harga kelola HPP-nya gitu loh di resto itu gitu, yang kemudian nanti si HPP ini akan mempengaruhi ke dalam harga jual si NAV tadi gitu, net asset value-nya. Kan tadi net asset value-nya kalau si produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini 1172. Nah, nantinya ini tuh bakalan dipengaruhi oleh si expense ratio tadi gitu. Karena tadi ya aku perumpamakan si expense ratio ini kayak HPP-nya di resto gitu, yang akan mempengaruhi harga jual satu produk makanan. Terus ada total AUM. AUM ini asset under management gitu, atau dana kelola yang dikelola oleh si manajer investasi gitu. Nah, aku mau ngasih tips sih bagi kalian yang memang mau membangun portfolio investasi sendiri. Pertama, pilih manajer investasi yang memang dia itu mengelola tadi total AUM-nya gede gitu. Kayak ini kan total AUM-nya di 1,11 triliun rupiah, otomatis itu lumayan gede ya gitu si total dana yang dikelolanya. Kenapa kayak begini gitu? Karena ibaratnya kalau kamu mau makan di resto yang memang dia sedikit pengunjungnya atau ramai pengunjungnya, pasti kamu bakalan datang ke resto yang emang banyak pengunjungnya dong gitu. Karena ngapain gue makan di tempat yang emang sepi, orang-orang aja nggak pada tertarik di sana, ngapain gue datang kan gitu. Nah, kalau misalnya si restonya memang banyak pengunjungnya, otomatis kan pasti lebih terjamin juga. Begitu juga di produk reksadana gitu. Kalau misalnya dana kelolanya semakin tinggi, otomatis kepercayaan publik terhadap si manajer investasi itu tinggi juga gitu, dan jadinya lebih terjamin uang kamu. Si manajer investasinya bukan manajer investasi abal-abal atau manajer investasi bodong gitu. Sekaligus yang kedua, dilihat juga dari expense rasionya itu. Kan kalau di sini 0,45%, kamu bisa bandingkan sih dengan reksadana lain di produk serupa di reksadana pasar uang, itu bagaimana expense rasionya. Pilih yang expense rasionya itu kecil tapi dia juga dana kelolanya itu besar gitu. Karena ini menandakan bahwa expense rasio itu kepiawaian dari si manajer investasi dalam mengelola dana para investor. Begitu juga dengan si total asset under management atau dana kelola ini semakin besar, maka kepercayaan publik terhadap manajer investasi itu tandanya besar juga gitu. Nah, di sini ada jenis produk pasar uang gitu. Karena ini tadi ya, kembali lagi kita lagi bahas tentang si pasar uangnya. Terus tingkat risikonya rendah. Nah, ini karena memang pasar uang, otomatis tingkat risikonya juga yang paling rendah dibandingkan dengan produk reksadana yang lain. Terus di bawahnya itu ada bandingkan reksadana. Nah, ini kalian bisa bandingkan reksadana. Misalnya kalian memang mau investasi di produk reksadana pasar uang, kalian tinggal pilih aja. Ini kan Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Terus juga kalian mau bandingkan dengan yang lainnya, ini bisa banget sampai 3 perbandingan si reksadana. Ini juga tadi membantu kalian buat memilih mana sih yang kira-kira produk reksadana yang bakalan cocok banget buat kalian dengan adanya perbandingan reksadana tadi. Terus ke bawahnya itu ada manajer investasi. Manajer investasinya si Sukor Invest Syariah Money Market Fund itu adalah dari Sukor Asset Management. Dia jelasin sendiri ya di situ. Terus ada minimal pembelian 100.000. Di situ juga dijelaskan ada biaya pembelian gratis, biaya penjualan gratis. Nah, ini merupakan kelebihan lain dari si Bibit ya. Karena tidak ada biaya atas komisi jual dan beli. Kalau kalian beli di bank itu tuh suka ada biaya transaksi 1-2% gitu. Dan ini kelebihan dari kamu jual beli reksadana online itu tidak ada biaya pembelian dan juga biaya penjualan. Nah, di bawahnya itu ada bank kustodian dan juga ada bank penampung. Nah, bank kustodiannya itu adalah HSBC Indonesia, bank penampungnya itu BCA. Ini kenapa sih ada dua ini? Kalau kalian
bingung, aku jelasin sedikit. Jadi kalau bank penampung itu adalah bank yang cuma numpang lewat doang gitu. Karena kan tadi si Upward ini dia itu cuma perantara doang. Jadi kalau kita beli, kita nih dari rekening kita nyampe dulu ke rekening si Upward tadi, alias ke bank penampungnya. Baru nanti dari bank penampung disetorkan ke bank kustodian. Bank kustodian itu adalah bank si manajer investasinya gitu. Nah, kalau nanti kalian jual, jadi dari bank kustodian cair dulu ke bank penampung, baru nanti akan dicairkan ke bank kita yang terdaftar di Bibit ini gitu. Nah, makanya ini harap diperhatikan juga. Kalau bisa ketika memilih satu produk reksadana, kalau emang kalian nggak mau dikenakan biaya admin, pilih yang bank penampungnya itu sama dengan bank kalian. Contohnya kan di sini bank penampungnya adalah BCA. Apakah kalian punya nggak sih rekening BCA gitu? Supaya nanti transfer dari bank penampung ke bank kalian itu tidak dikenakan biaya. Kalau tadi transfer dari bank kustodian ke bank penampung itu nggak akan dikenakan biaya. Yang akan dikenakan biaya ini yang ditransfer dari bank penampung ke rekening bank kalian gitu. Biayanya sebesar 2.900 kalau nggak salah untuk satu kali transaksi jual gitu. Dan termasuk juga untuk transaksi beli kalau memang kalian beda ya. Kalau transaksi beli biasanya 6.500 kan dari rekening kalian. Terus itu di bawahnya ada mesin waktu reksadana ya. Itu untuk ngitung aja sih kayak kalkulator investasinya gitu. Kalau misalnya kalian nabung rutin per bulan, misalnya di situ bisa kalian set sendiri aja. Kalau nabung rutinnya per bulan 100.000, maka 1 tahun tuh bakalan jadi berapa sih? Dan misalnya kalau kalian cuma investasinya nabung sekali doang, itu bakalan bagaimana juga? Ini bisa ada kalkulator investasinya di sini juga. Nah, di sini alokasi aset. Alokasi aset ini kayak istilahnya kalau di resto itu adalah resep dari sebuah produk makanan. Kadang-kadang kan satu chef itu punya gayanya masing-masing kan untuk bikin suatu makanan gitu. Nah, begitu juga sih manajer investasi gitu. Jadi si manajer investasi juga punya gayanya masing-masing gitu untuk mengelola si dana investasi para investor ini. Nah, kalau di sini si Sukor Invest Syariah Money Market Fund itu alokasi asetnya itu disukup dengan sisa jatuh tempo dan atau jangka waktu kurang 1 tahun sebesar 39,52% dan juga deposito dan setara kas 60,48%. Nah, di bawahnya itu ada top holdingsnya gitu. Top holdings di sini itu adalah dikemanain sih uang investasi para investor itu. Nah, di sini ada yang paling top holdingnya itu berarti top holding itu adalah nilai investasi terbesar dari si Sukor Invest Money Market Fund itu diinvestasikan ke Sukuk Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Kusukuk Politama Propindo, terus ada TD Bank BJB Syariah. TD itu apa sih? TD itu singkatan dari term deposit gitu. Jadi kalian bisa tahu tuh, oh berarti si Sukor Invest kalau gue investasi ke Sukor Invest berarti mereka akan mengelola si dana investasi kalian dan akan diinvestasikan ke top holdings ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kalian bisa download si fund fact sheet dan juga prospektusnya. Nah, gimana sih cara baca si fund fact sheet ini dan prospektusnya ini? Nanti aku bakalan jelasin di episode selanjutnya. Nah, ini si user interface ini dengan banyak informasi ini akan sangat membantu para investor ya. Karena kalian tanpa mendownload si prospektus atau fund fact sheet ini bakalan dapat rusum dari si produk yang bakalan kalian beli ini gitu. Terus selanjutnya yang keempat yang aku suka juga dari si Bibit ini adalah dia itu bisa bikin portfolio investasi sendiri. Tadi kan kalau yang emang kalian pemula dan nggak tahu bakalan investasi di mana, di jenis produk reksadana apa, kemudian juga manajer investasinya yang mana, itu kan bisa dipilihkan oleh robo-advisor. Tapi misalnya kalau kalian udah ngerasa lebih expert, kalian bisa bangun portfolio investasi reksadana kalian sendiri. Tadi ya, sesuai yang aku kasih tahu, kalau mau bangun portfolio investasi sendiri, kalian lihat yang expense ratio-nya itu kecil dan juga total asset under management-nya itu yang besar gitu. Terus juga kalau misalnya kalian belum punya dana darurat, aku anjurkan kalian untuk investasi untuk dana darurat kalian sendiri. Nah, di mana investasi dana daruratnya? Yaitu di reksadana pasar uang. Si dana darurat karena tadi jangka waktunya kurang dari 1 tahun, maka aku lebih prefer untuk kalian investasi di produk
pasar uang, di produk reksadana pasar uang gitu. Dan juga tadi kalau kalian mau bangun portfolio investasi sendiri, cek juga yang bank penampungnya itu sesuai dengan bank yang kalian miliki supaya nggak dikenakan biaya admin 2.900 ketika pencairan, dan begitu pula ketika kamu beli sebesar 6.500 biaya adminnya. Karena buat investor receh yang memang dana investasinya kurang dari 1 juta bakalan kerasa banget gitu loh si biaya adminnya itu. Nabungnya belum seberapa tapi udah dikenakan charge, itu kan lumayan gitu. Selanjutnya, hal yang aku suka juga dari si Bibit ini adalah dia bisa nabung rutin, pindah portfolio ataupun switch produk gitu. Nah, kalau nabung rutin tadi kalian bisa set berapa besarannya, mau pilih produk yang mana, tanggal berapa bakalan nabung rutin, dan metode pembayarannya via apa gitu. Nah, itu si nabung rutin ini akan membantu kalian takutnya lupa dan lain sebagainya, tinggal di set aja nabung rutin. Yang kedua, buat switch portfolio ini, contohnya itu kan kalian punya beberapa portfolio investasi di Bibit. Misalnya untuk dana pensiun, dana darurat, dan juga dana pernikahan. Nah, ini bisa di switch gitu loh. Ternyata dana pensiunnya udah terlalu besar nih, dan dana menikahnya masih kurang. Nah, bisa di switch aja gitu, dipindahin satu produk reksadana ke dana menikah gitu. Gitu doang sih, itu nggak terlalu ngefek banget menurut aku, tapi ya lumayan untuk pindah-pindah gitu. Selanjutnya itu adalah switch produk. Nah, kalau switch produk ini kamu bisa mengganti. Contohnya tadi kamu udah pilih Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Ternyata kamu ngerasa nggak mau nih, udah ngerasa cukup investasi di reksadana pasar uangnya, dan kamu mau ganti ke produk reksadana yang lain, itu bisa banget di switch produk. Tapi harus sama satu manajer investasi. Contohnya itu kan kalau di sini pilih produk penggantinya, entah itu kamu dari Sukor Invest Syariah Money Market Fund, kamu mau ubah nih ke Sukor Invest Bond Fund atau ke Sukor Invest Equity Fund, entah itu Sukor Invest Maxi Fund atau ke Sukor Invest Money Market Fund, ataupun juga ke Sukor Invest Syariah Equity Fund. Nah, itu opsinya tinggal kalian diubah aja, nanti juga si Bibit akan mengkonvert langsung kepemilikan reksadana kalian. Dan ini menurut aku memudahkan sih kalau kalian ngerasanya ternyata udah kebanyakan nih dana darurat aku di produk reksadana pasar uang, dan kemudian kalian mau ganti ke coba-coba deh langsung main ke saham gitu. Nah, nanti kalian tinggal ubah aja gitu, ubah dari si Sukor Invest Syariah Money Market Fund ke Sukor Invest Equity Fund gitu guys. Terus selanjutnya yang aku suka juga dari si Bibit ini, tadi tidak ada biaya transaksi untuk jual dan beli atau biaya komisi yang diambil sama Bibit alias 0% tadi gitu. Dan tadi ya, kalau di bank itu kan biaya transaksinya 1-2%, yang otomatis itu bisa mempengaruhi si nilai investasi kamu gitu. Adapun kekurangan dari Bibit yang aku kurang suka itu adalah, menurut aku robo advisornya itu tidak terlalu mencerminkan kondisi si investor ya, karena pertanyaannya juga kan cuma beberapa gitu, dan itu tuh udah pasti ketahuan gitu loh. Kalau emang kalian tipe yang konservatif, otomatis ya udah banyakin aja di produk reksadana pasar uang. Kalau memang kalian moderat, banyakin aja di produk reksadana campuran ataupun di produk reksadana pendapatan tetap kan gitu. Kalau misalnya kalian memang investor agresif ya kalian tinggal perbanyak aja di produk reksadana saham gitu. Jadi menurut aku robo advisor ini kurang representatif kondisi si investor gitu sih. Dan pertanyaannya tadi cuma sedikit, jadi ya pilihan produknya juga yang dipilih sama mereka itu kayak itu aja gitu. Jadi menurut aku lebih suka untuk bangun portfolio investasi sendiri untuk di Bibit sih gitu, ketimbang ngikutin si robo advisor. Tapi tadi kalau kamu memang belum bisa bikin portfolio investasi sendiri, ikutin aja arahan dari si robo advisor gitu sih guys. Segitu aja yang aku sampaikan di video kali ini. Kalau kalian belum install aplikasi Bibit, bisa kalian install dan juga pakai kode referral aku ya, DY, buat dapetin cashback sebesar Rp25.000 di awal investasi kalian guys gitu. Jika kalian merasa bermanfaat dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share. Dan menurut kalian apa sih kelebihan dari Bibit atau kekurangannya yang belum aku sebutkan di awal tadi. Segitu aja guys video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.